Selamat mendengarkan. Alden baru saja membuka matanya. Dia merasa Akila ada di dekatnya saat ini. Tadi malam, Alden merasa melihat wanita yang sangat dia cintai itu. Kekasih Akila itu kembali teringat dengan wanita yang dia peluk kemarin. Alden mengenal benar hoodie yang digunakannya. Itu dia beli saat ke Itali. Hoodie berwarna putih dan dipenuhi logo monogram Louis Vuitton. Warna-warni itu sangat dikenal Alden. Hoodie yang Alden belikan itu diproduksi terbatas, sehingga harganya sangat mahal, yaitu 25.900 US dollar atau sekitar 403 juta. Alden ingin kembali ke minimarket itu lagi. Dia membuat Alden makin yakin itu milik Akila kekasihnya, karena bau parfum yang sama dengan yang biasa kekasihnya pakai. Aku yakin itu milik Akila. Kenapa wanita itu memakainya? Apakah dia mengenal Akila? Tanya Alden dalam hatinya. Setelah mandi dan sarapan, Alden memutuskan untuk kembali ke minimarket itu. Dia akan memastikan pada wanita yang dia temui kemarin jika itu milik Akila. Di apartemen tempat tinggal Akila tinggal, wanita itu baru saja bangun. Hari ini dirinya dapat giliran shift pagi. Akila mandi dan bersiap ingin ke minimarket untuk bekerja. Bukannya Akila kekurangan uang jika dia memilih bekerja di negeri ginseng ini. Namun dia hanya ingin menghabiskan waktu dengan kesibukan. Jika dia hanya berdiam diri di kamar, akan membuat dirinya selalu teringat akan Alden dengan kisah cintanya yang tragis. Akila membangunkan Miho saat akan berangkat kerja. Ia yang meminta gadis itu tinggal bersama dirinya saat Miho mengatakan ingin mencari tempat tinggal. Akila merasa senang tinggal berdua dengan Miho karena gadis itu sangat ceria, membuat hari-harinya berwarna dan dapat melupakan kisah cintanya yang tragis. Miho, panggil Akila sambil mengguncangkan pelan tubuh Miho untuk membangunkan wanita itu. Beberapa kali dibangun barulah Miho membuka matanya. Melihat Akila telah rapi, wanita itu dibangun dan bersandar di kepala ranjang. Kamu udah mau berangkat kerja? Tanya Miho. Padahal ini baru jam 7 pagi. Minimarket tempat mereka kerja biasanya buka sekitar jam 9 pagi. Iya, kenapa? Setelah menjawab pertanyaan Miho, dia balik bertanya. Pagi benar kamu berangkat kerjanya. Aku diminta bantu-bantu buat stok opname, ucap Akila. Stok opname adalah dapat diartikan sebagai aktivitas menghitung stok barang di gudang sebelum dipasarkan atau dijual. Aktivitas ini harus dilakukan dengan teliti dan juga cermat, agar tidak terjadi kesalahan pencatatan dan juga penghitungan akibat adanya barang yang terlewat. Aku heran denganmu. Uang yang dikirim orang tuamu cukup banyak, tapi masih mau bekerja. Jika aku jadi kamu, pasti tidak akan mau bekerja. Lebih baik tidur, jalan-jalan menikmati hidup. Mio tahu bagaimana ekonomi keluarga Akila. Dari pakaian yang dikenakan, orang juga bisa menebak bagaimana kehidupan dirinya. Terkadang, orang butuh bekerja untuk mencari kesibukan saja. Apapun yang menjadi alasan kamu bekerja, semoga itu membuat kamu bahagia, ucap Mio tulus. Akila kemudian pamit dan berjalan menuju minimarket yang berjarak sekitar 1 kilo dari apartemennya. Sepanjang perjalanan menuju minimarket, pikiran Akila selalu tertuju pada Alden. Entah mengapa dari kemarin pikirannya selalu tertuju pada pria itu. Sedang apa kamu saat ini, Al? Kenapa sejak kemarin bayanganmu selalu menari di hati ini? Semakin aku mencoba melupakan kamu, bayanganmu makin mengikuti langkahku. Gumam Akila pada diri sendiri. Akila melihat foto yang ada di ponselnya sambil berjalan. Foto dirinya dan Alden. Hanya ada tersisa satu foto itu saja. Yang lain telah Akila hapus. Tidak terasa langkah kaki Akila hampir tiba di minimarket tempatnya bekerja. Sekitar 10 langkah lagi Akila sampai di minimarket itu. Namun langkah kakinya terasa sangat berat saat melihat seseorang yang berdiri tidak jauh darinya. Sekitar 5 langkah di depan Akila ada sosok pria yang telah berusaha dia lupakan. Alden. Pria itu tersenyum melihat wanita yang sangat dia cintai itu berdiri di hadapannya saat ini. Alden ingin segera memeluk tubuh wanita itu, tapi Akila langsung berjalan dengan langkah 1000 untuk menghindari pria itu. Akila belum siap saat ini bertemu dengan Alden kembali. Ia masih mengingat dengan jelas saat Alden dan Fiona berhubungan.
Akila, tunggu sayang. Teriak Alden sambil berjalan menyusul Akila yang berjalan tergesa di depannya. Akila terus berlari kecil hanya untuk menghindari Alden. Sampai saat ini dia belum bisa menerima kenyataan bahwa pria yang sangat dia cintai lebih memilih wanita lain. Akila, tunggu. Pinta Alden. Langkah Akila terhenti karena tangannya ditarik oleh pria itu. Ternyata, sekuat apapun Akila melangkah, dia akan kalah dengan pria seperti Alden yang langkahnya terlalu lebar. Untuk apa kau kemari dan menemuiku? Akila menyentak tangan Alden dan melangkah mundur perlahan-lahan. Untung saja ini bukan Indonesia, di mana jika ada seseorang yang bertengkar di tengah jalan, akan mendapatkan perhatian dari orang sekitar. Di Korea, sebagian orang hanya sibuk dengan dunia masing-masing, tanpa ingin ikut campur dengan urusan orang lain. Untuk apa lagi kalau bukan mencarimu dan menjelaskan semuanya, Kila? Dengarkan penjelasan aku sekali saja. Kumohon. Kendall dan kembali meraih tangan Akila yang terkepal. Pria itu menatap manik indah Akila dengan tatapan penuh penyesalan. Aku sibuk. Imbu Akila menghindari kontak mata dengan Alden. Tatapan pria itu bisa saja membuatnya luluh. Kapan kamu ada waktu luang? Aku akan menunggu demi hubungan kita. Akila senyum sinis. Demi hubungan. Ingin rasanya Akila tertawa mendengar pria yang telah menghancurkan segalanya membicarakan tentang hubungan. Sore, ucap Akila dan melewati Alden begitu saja. Gadis itu memilih membuat janji temu daripada harus dikejar-kejar yang akan membuatnya terlambat datang ke minimarket. Akila terus berjalan menuju minimarket tanpa sadar Alden setia mengekori dari belakang. Jangan harap Alden akan pergi begitu saja setelah mendapatkan kekasihnya. Menunggu hingga sore, Alden akan melakukannya demi Akila. Pria itu mendudukkan diri di kursi yang memang dikhususkan oleh pengunjung minimarket. Tatapan Alden tidak pernah teralihkan dari Akila, meski dinding kaca menjadi penghalang keduanya. Sedikit bersabar akan Alden lakukan, karena tahu betul dengan sikap Akila yang tidak ingin dipaksa. Semakin dipaksa, maka amarah Akila semakin meledak. Tidak terasa jarum jam sudah menunjukkan angka 12 siang, tapi Alden tidak kunjung beranjak dari duduknya. Pria itu terus memperhatikan interaksi Akila bersama pelanggan yang lain, hingga salah satu pengunjung pria berhasil mengambil perhatian Alden. Maaf, saya tidak bisa memberikan rokok ini. Benda ini hanya dijual untuk pria dewasa saja. Ucap Akila ketika pria berseragam SMA memaksa ingin membeli benda bernikotin. Korea adalah salah satu negara yang sangat disiplin tentang usia dan penggunaan benda-benda berbahaya, terutama di minimarket tempat Akila bekerja sekarang. Usia saya sudah 20 tahun. Hanya terlambat sekolah saja. Imbu pria dengan bahasa Korea. Boleh saya periksa kartu identitasnya? Balas Akila dengan bahasa Korea pula. Gadis itu menengadahkan tangan menunggu pria berseragam sekolah itu menyerahkan kartu. Dasar tante tidak berguna. Apa susahnya kau memberikan benda itu padaku? Bentak pria itu menggebrak meja kasir yang membuat Akila sangat terkejut. Jaga sopan santunmu pada kekasihku. Ujar Alden mencengkram tangan siswa SMA tersebut. Kau tidak dengar apa yang dia katakan? Dia tidak menjual rokok pada anak di bawah umur. Bukannya mematuhi peraturan, kau malah ingin melanggarnya. Lanjut Alden semakin memelintir tangan siswa SMA itu. Ampun om, saya hanya disuruh. Liris sang siswa. Cukup, biarkan dia pergi, tegur Akila. Detik itu juga Alden melepaskan pelintirannya dan mendorong tubuh siswa tersebut keluar dari minimarket. Harusnya kau tidak bekerja di tempat seperti ini, Kila. Ini sungguh berbahaya. Alden menelan salivannya kasar mendengar suara persialannya. Sejak pagi belum ada makanan yang masuk ke perutnya. Akila menunduk dan diam-diam tersenyum. Gadis itu beranjak dari meja kasir dan mengambil ramen di rak, kemudian mendekati tempat air panas yang memang disediakan di minimarket tersebut. Dia menyadu dan meletakkannya di meja. Makanlah, menahan lapar akan membuat kamu sakit perut. Ibu Akila hendak kembali ke meja kasir, tapi tangannya ditarik oleh Alden. Kalau begitu ikutlah makan bersamaku, Kila. Kau juga belum makan siang. Pindah Alden. Aku masih kenyang dan tidak ada niatan untuk makan bersamamu. Senyuman Alden memudar seketika mendengar jawaban Akila. Pria itu segera mengeluarkan selembar uang pecahan 5.000 won. Terima kasih perhatiannya.
ucap Alden dan mengambil ramyeon itu. Karena sangat lapar, Alden langsung menyantapnya di depan minimarket. Sementara Akila tidak mengalihkan perhatiannya pada pria yang pernah mengisi hatinya. Bahkan sekarang hatinya masih diisi oleh pria itu. Tidak, Akila. Kau harus melupakan Alden demi Fiona. Bagaimanapun Alden harus bertanggung jawab pada hidup Fiona sekarang. Mungkin saja mereka juga saling mencintai, lirik Akila. Gadis itu kembali ke meja kasir ketika pengunjung datang, melayani dengan ramah, dan sesekali melempar senyum. Sangat diuntungkan Akila lancar berbahasa Korea. Jadi dia tidak terlalu kaku di negara orang. Bersambung.